Buruk, dewa hampir mencapai kesempurnaan. Jangan sampai diganggu. Ikut aku bertempur. Bunuh. Selamat atas kesempurnaan dewa. Tapi apa artinya? Dunia ini masih milikku, sang pendekar pedang Jepang. Negara kecil, kau belum mampu. Dewa, hati-hati. Siapa yang menghina negaraku, pasti kubunuh. Hamba Zukue terlambat datang, mohon dewa menghukum. Dulu aku difitnah, tapi justru menjadi dewa. Melindungi negara selama 6 tahun, sudah waktunya pulang. Bagaimana persiapan pesta naga Phoenix? Lapor dewa, pesta untuk tuan kecil. Sudah siap, para bangsawan sedang menyiapkan hadiah. Tapi apa? Ada yang tahu darah tuan kecil adalah harta karun latihan energi, mencoba mengambilnya. Sebagai hadiah untuk pesta naga Phoenix. Berani menyentuh anakku? Cepat kembali ke Jiangcheng, selamatkan istri dan anakku. Dua. Jika Anda pergi sekarang, mungkin bajak laut Jepang akan menyerang negara kita. Jika melindungi negara harus mengorbankan istri dan anakku, lebih baik tidak usah melindungi. Pergi. Lepaskan anakku. Lepaskan Jia. Dengan apa aku mempersembahkan kepada dewa? Legipula. Aku berharap hadiah ini bisa mendapat perhatian dewa. Ambil darahku. Kau tidak pantas. Banyak orang ingin kesempatan ini tapi tidak dapat, mengerti? Xian. Oh, aku mohon padamu. Adikku sayang, darah si kecil ini adalah harta karun untuk alat latihan. Aku yang memberitahu Tuan Yo. Orang ini juga aku yang bawa. Apa? Hui adalah keponakanmu sendiri. Bagaimana bisa kau melakukan ini padanya? Captain Aken? Dia tidak pantas. Kalau bukan karena kau dan Wang Teng, si sampah, membuat masalah seperti ini, membuat keluarga Fang tidak bisa angkat kepala di Jiangcheng. Berani-beraninya kau bicara. Wang Teng, di mana kau? Tenang, undangan pesta naga Phoenix tidak akan ketinggalan untuk keluarga Fang. Omong-omong, buka siaran langsung, sayang. Aku ingin semua orang tahu kontribusiku untuk dewa. Aku juga ingin semua orang tahu ketulusanku kepada dewa. Apa kau gila? Kau masih cukup cantik. Ayo. Mari kita tambahkan bumbu ke siaran langsung. Ayo, ada pertunjukan menarik di sini. Lepaskan aku. Lemayan Susa Delipas. Lepaskan aku. Paltiao ini benar-benar putih ya? Semuanya, lihat. Tuhan. Keluarkan perintah Tuhan, perintahkan para pahlawan di dunia. Datang ke Jiangcheng untuk menghancurkan keluarga Yao. Tuhan, pikirkan sekali lagi. Perintah Tuhan keluar, dunia bergerak. Begitu para pahlawan berkumpul, Jiangcheng mungkin akan berantakan. Menghina istri dan anakku, tidak akan kuinjak Jiangcheng. Aku Wang Teng bersumpah tidak akan menjadi manusia. Raja Perang Jiuzhou, terima perintah Tuhan. Cepat ke Jiangcheng. Segera berangkat. Paus terima perintah Tuhan. Cepat ke Jiangcheng, bersihkan kegelapan. Cahaya abadi. Berangkat. Gereja Cahaya, terima perintah Tuhan. Tuan Sao, kontrak belum ditandatangani. Perintah Tuhan keluarkan kontrak apa? Pergi. Penguasa kegelapan, Dewa Perang Gila, Raja Perang Jiuzhou, Raja Neraka. Penuhi perintah Tuhan. Puncak manusia, bangga di dunia, perintah Tuhan keluar. Menguasai segalanya, aku lihat baju ini, masih susah dilepas ya. Berhenti. Wang Teng, kamu ternyata masih hidup. Wang Teng. Kukira siapa, ternyata kamu, membuatku kaget. Kamu suaminya yang tidak berguna itu ya, mau apa? Hari ini datang untuk melihat istri kamu, terakhir kali. Atau mengurus jenazah anak kecilmu.
Mau lari kemana? Lepaskan istriku. Wang Teng, kamu pikir ini tempat apa? Kamu bilang lepas ya lepas. Wanita yang sudah punya anak, memang beda. Bahkan baunya lebih matang. Kamu cari mati. Tuan Yo, kamu dengar tidak? Dia bilang mau membunuhmu. Banyak yang mau membunuhku. Tapi tidak ada yang bisa. Hari ini kamu mengganggu kesenanganku. Begini, aku kasih kamu jalan hidup, berlutut, minta maaf. Kalau begitu aku juga kasih kamu satu jalan. Tapi bukan jalan hidup, dan kamu tidak punya pilihan. Di depan istri dan anakku, sujud sampai mati. Kalau tidak, Kalau tidak bagaimana? kalau tidak, aku akan memotongmu menjadi irisan. Aku sangat takut. Aku sangat takut. Hari ini kamu ingin menyiksaku sampai mati. Entah siapa yang ikat pinggangnya longgar. Sampai kamu keluar, benar-benar tidak tahu aturan. Kasih tahu dia, apa itu hukum dan apa itu langit. Kalian mau apa? Ini adalah hukum. Kalian berani memukulku? Aku akan membuat kalian menyesal. Di kamusku tidak ada kata menyesal. Diam saja ngapain? Wang Teng, lepaskan Yo Xiao sekarang. Hanya dengan gerakan jari, mesin akan beroperasi penuh. Hanya 1 detik, darah putrimu akan segera habis. Jangan lepaskan Yo Xiao. Tadi bukan hebat sekali? Lanjutkan. Aku sudah mengeluarkan dekret dewa dalam 3 menit. Akan mengajarimu cara menulis, mati. Siapa? Dia bilang dia mengeluarkan dekret dewa, artinya dia adalah dewa. Aku tidak tahu cara menulis mati. Mati karena tertawa. Wang Teng, kurasa kamu di barat. Terlalu banyak makan tanah, berani meniru dewa. Kurasa kamu sudah bosan hidup. 2 semut, dekret dewa keluar, para pahlawan bergerak. Jika kalian berlutut sekarang, minta maaf pada dewa. Mungkin masih bisa membuat kalian pergi dengan nyaman, kalau tidak. Kamu benar-benar membuatku mati ketawa. Wang Teng, ini pemain figuran mana yang kamu cari? Jangan pikir bisa sedikit kungfu. Bisa menipu kami. Wang Cheng, Henry Fari, pasti menonton siaran langsung kami. Tahu kami sudah menyiapkan hadiah untuk dewa. Jadi, kamu meniru dewa untuk menipu kami. Kamu tidak kencing lihat diri sendiri. Kamu ini apa? Yo Xiao, kamu terlalu memujinya. Bahkan jika dia kencing lihat diri sendiri, tidak ada yang mirip manusia. Wang Teng, tahukah kamu meniru dewa? Adalah dosa besar. Apakah kamu sangat ingin melihat aku dan Hui Hui mati di depanmu? Inyao, bahkan kamu tidak percaya padaku. Aku benar-benar dewa. Wang Teng, cukup. Aku menunggumu 6 tahun. Kamu membalas kami dengan omong kosong seperti ini? Mengingat kamu adalah kakak Inyao. Aku tidak bertindak, aku katakan sekali lagi. Lepaskan putriku, tebus kesalahan, aku bisa membiarkanmu hidup. Kamu mengencamku? Wang Teng, kamu berlutut sekarang, minta ampun, mungkin aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, kalau tanganku sedikit gemetar, nyawa si manis ini bisa hilang dalam sekejap. Kamu berani? Lihat saja apakah aku berani atau tidak. Aku mohon, kakak Hui Hui tidak bersalah. Wah, betapa dalamnya kasih sayang ibu dan anak. Tapi hanya dengan kamu berlutut. Kurasa masih belum cukup. Yo Xiao, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Wang Teng, demi anakmu, berlututlah. Aku mohon. Si kecil masih di tangan mereka. Berlutut? Aku bisa berlutut, tapi apakah kamu sanggup menerimanya? Tergantung apakah nyawamu cukup kuat. Katakan aku salah, dewa. Apa yang kamu lakukan? Kembali. Tadi bukan shock Yogon. Sekarang bisakah kamu melepaskan anakku? Kamu terlalu naif, kalau aku melepaskannya. Apa yang akan dipersembahkan kepada dewa? Kamu cari mati. 1 nyawa untuk 1 nyawa. Baik, nyawaku untukmu, sekarang juga. Inyao, tenanglah. Nyawamu tidak cukup, aku mau nyawanya. Aku mohon, selamatkan anakku. Inyao, kau pikir kalau aku mati, mereka akan melepaskan Hui Hui? Wang Teng, kamu... Inyao. Apa lagi yang kamu tunggu?
Mau aku yang bertindak sendiri? Para pahlawan telah datang, siapa yang berani bertindak? Prajurit legendaris. Paus Cahaya, penguasa kegelapan, pendeta agung berjubah merah. Kamu lihat dia, kamu lihat dia. Kalian terlambat. Kamu masih asyik beraktingnya? Kamu tahu siapa mereka? Para hadirin, maaf tidak menyambut kedatangan para dewa. Maaf, anak ini tidak sopan kepada para pahlawan. Dan bahkan berpura-pura menjadi dewa. Aku akan segera menyuruh orang untuk menanganinya. Eo, Selamatkan anakku dulu. Raja Perang, darah gadis ini sangat bergizi. kalau bukan karena anak ini mengganggu, aku sudah memberikannya kepada para dewa. Begini, masih perlu bantuan kalian. Berbaik hatilah, jangan sampai dia mati. Aku sudah memerintahkan semua rumah sakit untuk tidak menyembuhkannya. Aku ingin melihatnya, tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Tapi aku tidak bermaksud membiarkanmu hidup lagi. Perintah dewa, bunuh tanpa ampun. Apa yang kau bicarakan? Apa yang kau lakukan? Kau benar-benar dewa. Kau tidak bisa membunuhku. Mata anjing tidak mengenal gunung Tai. Tamparan ini untukmu yang buta. Menghina istri dan anak dewa. Tamparan ini untukmu yang tidak tahu sopan santun. Berulang kali membuat dewa marah. Tamparan ini untukmu yang mencari mati. Silakan dewa menghukum. Kau tidak bisa membunuhku. Keluarga Yo, kami punya banyak sekali uang. Semua bisa kuberikan, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, keluarga Yo tidak akan membiarkanmu, benarkan? Dewa, Aku tidak mengulangi perkataanku, bawa dia keluar. Dewa, aku salah. Aku buta tidak mengenali orang. Aku tidak mengenal Gunung Tai, dan wanita ini. Kakak istri, bagaimana menghadapinya? Istriku tidak punya kakak. Pewahan menjadi. Wang Teng, asal kau berjanji tidak membunuhku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Rulai. Shou Kong, Yokong tidak hanya mengambil darah putrimu untuk membuat obat, tapi juga menjualnya ke keluarga besar, dikumpulkan di satu tempat untuk menambah energi mereka. Di mana kelompok itu? Asal kau berjanji tidak membunuhku, aku akan memberitahumu. Baik. Di kamar 808, Hotel Xinghao. Jika kau berani membohongiku, tidak hanya mati yang kau dapat. Bagaimana dewa menghadapinya? Biarkan dia hidup dulu. Mereka yang menyakiti istri dan anakku. Tidak boleh ada yang terlewat. Rulai. Bawa istri dan anakku ke rumah sakit dulu. Sebelum jelas berapa banyak orang yang terlibat. Jangan bocorkan identitas. Yang lain, ikut aku memburu anjing. Produksi Yo Xiao belakangan semakin sedikit. Benar juga, setiap kali hanya bisa beli 1 ml. Katanya sapi darahnya terlalu kecil. Takut kalau diambil sekaligus bisa mati, jadi harus dikontrol. Jika Yo Xiao mau, aku bersedia membayar 1 miliar untuk membeli sapi darah itu. Kau terlalu berharap. Keuntungan sapi darah ini untuk Yo Xiao. Tidak hanya 1 miliar. Dan aku dengar Yo Xiao kali ini di pesta naga Phoenix Dewa. Hadiahnya adalah ini. Kalau begitu undangan pesta naga Phoenix ini, pasti sudah didapat keluarga Yo. Hari ini sudah larut, kenapa yang segar belum dikirim? Mungkin jumlahnya sedikit, hari ini harus beli mahal lagi. Bisa dapat atau tidak belum tentu. Datang. Pengantar hari ini kok kelihatan asing ya? Siapapun itu, barangnya sudah sampai. Aku tawar 2 juta. Aku tawar 5 juta. Darah anakku ternyata dicampur ke dalam minuman dan diminum oleh kalian. Kalian masih manusia tidak? Anakmu? Jadi kamu ayah si sapi darah ya? Kamu tahu tidak, di sini siapapun bisa membunuhmu hanya dengan menggerakkan jari. Bisa menghancurkanmu. Aku masih ada yang mau tanyakan padanya. Yang lain, jangan tinggalkan satupun. Kamu mau apa? Pergi. Bilang, siapa lagi yang terlibat dalam hal ini? Keluarga Yo, kepala keluarga Yo, Yo Runbin, dan juga Shou Wu. Mereka dilindungi oleh dewa. Tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Keluarga Yo. Dewa, istri sudah bangun, tapi di rumah sakit ada masalah. Ada situasi. Dokter, aku mohon tolong selamatkan anakku. Anakku sudah hampir tidak bisa bertahan.
Kami juga punya aturan. Tidak ada uang, bagaimana mau mengobati? Teman suamiku, dia sedang mengumpulkan uang, pergi mengambil uang. Mau ambil uang? Dari tampangnya saja, tidak seperti bisa bawa uang. Wang Teng, cepat mohon kepada dokter. Suruh dia mengobati Hui Hui. Rulai mana? Katanya dia pergi mengambil uang. Tadi, kamu bilang anak itu namanya apa? Ini anakku, namanya Hui Hui. Oh, jadi ini sapi darah itu ya. Kalian sebagai orang tua, mengandalkan anak ini. Sudah dapat banyak uang kan? Tidak, kami tidak. Masih tidak mengaku? Orang kelas bawah seperti kalian. Aku sudah sering lihat, demi uang apapun rela dilakukan. Pasti sudah menghisap darah anak ini sampai kering. Baru bawa ke sini untuk diobati. Kamu berani memukulku? Hari ini. Kalau tidak bisa bawa 1 juta, jangan bicara soal mengobati anak ini. Kalian semua jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Uang sudah dibawa, 10 juta, tidak bisa disiapkan sekaligus. Begitu banyak uang tunai. Zukue, Rulai. Kalian terus menyelidiki. Siapapun yang berani menyentuh istri dan anakku. Jangan lepaskan satu pun. Siap. Sembuhkan anakku, semua ini untukmu. Cukup? Sudah cukup. Aku akan segera mengatur operasi. Oh iya, boleh tahu nama tuan? Wang Teng. Jadi kamu Wang Teng ya? Ada masalah? Sepertinya uangmu hari ini tidak bisa kudapatkan. Keluarga Yo sudah memerintahkan ke semua rumah sakit di kota ini. Siapapun yang terkait denganmu tidak boleh ditolong. Keluarga Yo lagi, keluarga Yo lagi. Tapi ku beritahu, keluarga Yo akan segera lenyap. Maksudmu, kamu akan menghancurkan keluarga Yo? Keluarga Yo bisa kuhancurkan dengan mudah. Menjejaku, keluarga Yo adalah penguasa kota Jiangcheng. Mereka adalah keluarga kelas 1 yang mendapat undangan pesta naga dan Phoenix. Meskipun kamu punya sedikit uang di mata keluarga Yo, kamu hanyalah semut kecil. Aku tidak punya waktu untuk mendengar omong kosongmu. Uang sudah ada di sini. Kamu mau mengobati atau tidak? Bagaimana jika aku tidak mau? Kalau tidak mau, pergi dari sini. Apa yang kamu lakukan? Ini satu-satunya dokter yang bisa menyembuhkan Hui Hui. Kamu benar-benar selesai. Kepala keluarga Yo akan segera tiba. Selain menggunakan kekerasan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Tidak bisa, kita tidak bisa terus berada di sini. Ayo cepat pergi, cari rumah sakit lain untuk pengobatan. Buat masalah lalu ingin pergi? Tidak semudah itu. Kalau aku ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. Berani sekali. Berani tidak sopan kepada kepala keluarga Yo. Apa kamu gila? Kamu adalah Yo Runbin? Sepertinya, kamu mengenalku. Aku tidak hanya mengenalimu, aku juga akan menghancurkanmu. Wang Teng, apa yang kamu lakukan? Maaf, kepala keluarga Yo. Wang Teng baru saja kembali dari luar. Dia belum tahu nama besarmu. King Yao, mereka tidak hanya ingin mengambil darah Hui Hui untuk membuat pil, tapi juga melelangnya kepada para bangsawan di Jiangcheng. Orang seperti dia, 100 nyawa pun tidak cukup untuk menebus kesedihan Hui Hui. Masih ada hal seperti ini? Putra sulungmu, Yo, juga terlibat dalam hal ini, benar? Memang iya, dia adalah wakil pertama di bawah Raja Perang. Di seluruh Jiangcheng, siapa yang berani melawan? Wakil pertama Raja Perang Xiao Potian. Kamu bahkan tahu nama Raja Perang? Dia adalah tangan kanan dewa. Dan kalian orang rendahan seperti kalian, ternyata memiliki darah berharga. Bukankah ini sapi perah alami untuk kita nikmati? Ini adalah keberuntungannya. Mencerti? Aku akan menghabisi kamu. Sayangnya, kalau saja dia sudah dewasa, aktivitasnya akan lebih baik. Kepala keluarga King Yao Yao. Aku mohon, aku hanya punya satu anak perempuan. Aku mohon, selamatkan dia. Aku akan melakukan apapun. Mau menyelamatkannya? Bisa. 2 anak laki-lakiku belum menikah. Bagaimana kau kamu datang ke keluarga Yo untuk 2 anak laki-lakiku? Jadi budak perempuan, bagaimana? Yo Runbin, kamu sudah bosan hidup? Tidak bisa? Kalau begitu lihat saja. Gadis kecil ini menghembuskan napas terakhir. Tidak, aku setuju. Aku setuju. King Yao. Kamu tidak perlu setuju dengannya. Dia tidak akan sombong lama lagi. Aku punya cara untuk menyelesaikannya. Wang Teng, ini sudah waktunya seperti apa? Kamu masih bicara besar. Kamu tidak setuju, mau aku melihat saja. Hui Hui mati? Perintah Raja Perang, katakan padanya tidak peduli dengan cara apapun.
Harus bawa tabib Changsheng datang. Selamatkan anak perempuanku. Apa kamu sudah gila? Masih perintah Raja Perang. Kenapa tidak bilang? Kamu sendiri adalah dewa. Kita punya bagian saraf di sini. Mau tidak, aku periksa otak kamu? Wang Teng, ini caramu? King Yao. Alasan sebelumnya bisa menyelamatkan Hui Hui. Karena aku memanggil Raja Perang mereka. Menyelesaikan Yao Kong. Hanya saja waktu itu kamu pingsan, jadi. Kamu pikir aku tidak tahu? Waktu itu kamu seperti anjing. Berlutut di depan anakku. Lalu, kamu berpura-pura jadi dewa. Membuat banyak jagoan datang. Lalu meskipun siaran dihentikan. Tapi bisa ditebak, pasti anakku merasa tidak puas. Jadi Raja Perang membiarkan kamu hidup. Kamu memang selalu membohongiku. King Yao, keadaannya tidak seperti ini. Tidak seperti ini? Kalau begitu katakan seperti apa? Yao Kong sudah tiada. Ini adalah bukti terbaik. Berani-beraninya kamu mengutuk anakku. Orang-orang. 3 orang ini, jangan tinggalkan satupun. Cepat bawa anak perempuan pergi. King Yao, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakiti kalian berdua. Tidak tahu diri, bicara besar. Serang! Dia kenapa begitu hebat? Jangan sembarangan. Pantasan dia berani, ternyata ahli bela diri. Meskipun kau jagoan, tak ada gunanya, kau salah orang. Lihat ini, undangan pesta Shensu Longhuang. Lihat undangan ini, seperti Shensu sendiri datang. Cepat berlutut. Kau bisa dapat undangan, Shensu benar-benar buta. Kau berani merobek undanganku, ini penghinaan terhadap Shensu. Hanya selembar kertas sampah. Undangan ini adalah anak sulungku yang minta dari Sanwang. Kau robek undangan, berarti menghina Sanwang dan Shensu. Dosa besar ini, bahkan dewa pun tak bisa selamatkanmu. Wang Teng, kau bukan hanya berpura-pura jadi Shenzhou, tapi juga tidak hormat pada Shenzhou. Cepat lari. Dia melakukan dosa besar, kau pikir dia bisa lari? Aku ingin lihat, siapa yang berani menghukumku. Sanwang Xiaopotian dari Jiuzhou tiba. Sanwang, kenapa dia datang? Kau yang panggil? Aku? Aku mana berani panggil dia. Mungkin Konger yang panggil. Dia tahu Wang Teng buat masalah di sini. Jadi panggil Sanwang untuk menghukumnya, habislah kau. Sanwang, akhirnya Anda datang, lihatlah anak ini. Dia merobek undangan Shensu. Tak tahu diri, dan juga tidak hormat pada Anda. Sanwang, bukan saya yang tidak hormat, tapi dia. Aku pukul anjing tua buta sepertimu. Sanwang, bukankah anak saya yang memanggil Anda? Anakmu sudah kuhukum mati karena kejahatannya. Benar-benar. Sanwang, Anda benar, bahkan jika Anda tidak bertindak, aku juga akan menghukumnya, tapi anak ini. Dia berani menghina Shensu. Bawahan terlambat, mohon hukuman Shensu. Kau Shensu? Shensu, ini bukan salahku. Ini semua Yorunbin yang memaksaku. Aku akan obati tuan kecil, segera obati. Dengan Dr. Changsheng di sini, mana ada kesempatanmu? Shensu, aku segera obati tuan kecil, Shensu. Lalu ini bagaimana? Kalau sudah tak berguna, buat dia benar-benar tak berguna. Baik, bawa dia keluar dan hukum. Shensu, mohon biarkan aku hidup. Aku akan perkenalkan semua pejabat di Jiangcheng pada Anda. Kau mungkin sudah tak punya kesempatan. Orang-orang yang kau kenal sudah pergi duluan. Jika aku cepat, kau mungkin bisa menyusul. Tunggu. Hancurkan kakinya dulu. Tunggu You datang baru dihukum, dalam 3 hari. Aku pasti akan menghancurkan keluarga You. Ada orang, bawa keluar dan habisi. Dewa, ampunilah aku dewa. Dokter, bagaimana kondisi putriku? Nyonya kecil memiliki darah ajaib yang mendukungnya, tidak apa-apa. Aku akan memberikan lebih banyak ramuan tonik, istirahat saja. Nyonya kecil. Wang Teng, katakan yang sebenarnya padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu benar-benar dewa? King Yao sudah lelah, sekarang beritahu dia kebenarannya. Aku khawatir dia akan ketakutan, begini ceritanya. 6 tahun ini, aku di perbatasan, selalu mengikuti dewa. Sebelum kembali, aku meminta bantuannya, dewa sangat baik hati. Dia mengizinkanku menggunakan kekuasaan dewa sekali ini. Aku adalah dokter pribadi dewa, atas perintah dewa. Kali ini aku sengaja datang. Oh begitu, mulai sekarang kita bertiga
harus selalu bersama, baik, dan juga. Kamu jangan sampai di luar. Berpura-pura jadi dewa, jangan bicara besar, mengerti? Baik, kamu tenang saja. Si Sampaweng Teng ternyata palsu. Kita lihat nanti. Kalian berani memperlakukan ayahku seperti ini? Kalian cari mati. Ayah, Zhou Ranben, Nengkina Jiwa. Potong kedua kakinya sebagai contoh. Dedewa, ayah, ini bagaimana? Si sampah menantu keluarga Fang, itu adalah dewa. Aku dan adikmu, buta tidak mengenal orang penting, menghinanya. Adikmu sekarang sudah tiada. Ayah, jangan panik. Aku akan buatkanmu anggur penambah darah. Kembali, masih penambah darah? Sapi darah itu adalah putri dewa. Ah, kita minum. Adalah darah putri dewa. Uwer. Memperbaiki pagar setelah kambing hilang, belum terlambat. Cepat. Dewa hanya memberi kita 3 hari, cepat bantu aku bangun. Aku harus pergi ke keluarga Fang untuk minta maaf. Baik, ayo, pelan-pelan. Nyonya kecil sudah minum obat, istirahat sebentar, tidak apa-apa. Dasar anak durhaka. Kenapa keluarga Fang punya anak seperti kamu, si pengkhianat? Membuat kami bermusuhan dengan keluarga Yo. Cepat kembali. Nenek, aku. Kalau kamu tidak kembali, keluar dari keluarga Fang. Jangan pernah kembali lagi. Aku akan menemanimu pulang. Tapi hui dia. Ada Chang Cheng, tidak apa-apa. Percayalah. Nenek, semuanya salah Fang Qingyao itu. Kau gak akan bersekongkol dengan si sampah Wang Teng yang mengacau. Kami sudah lama mendapatkan undangan. Mengacaukan urusan besar keluarga Fang, menurutku mereka tidak ingin tinggal di keluarga Fang lagi. Nenek, kami sudah kembali. Kamu masih berani pulang? Lihat apa? Kalau bukan karena kalian, keluarga Fang sudah lama dapat undangan. Tamparan ini, sudah baik tidak membunuhnya. Benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya merusak segalanya. Nenek, diam. Kamu tidak pantas memanggilku nenek. Keluarga Fang susah payah mendekati pohon besar keluarga Yo. Tapi karena kalian semua gagal, apa hukumannya untukmu? Tapi, Yokong ingin mengambil darah hui. Aku juga terpaksa. Lucu sekali. Kau bandingkan nyawa si kecil itu dengan masa depan keluarga Fang. Berani sekali kau mengatakannya. Berani kau tampar aku, nenek. Berani. Si sampah menantu keluarga Fang ingin membunuh Tuan. Kalau bukan karena Qingyao adalah anggota keluarga Fang. Dengan sikap kalian tadi, keluarga Fang sudah tidak ada di Jiangcheng. Dari perkataanmu, kau ingin menghancurkan keluarga Fang? Keluarga Fang kecil bisa dihancurkan dengan sekali tepuk. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kau menghancurkan keluarga Fang dengan sekali tepuk. Ayo, panggil orang. Kepala keluarga tidak baik. Keluarga Yo datang. Apa? Sayal. Nenek, keluarga Yo pasti datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Sekarang, kami celaka karena kalian. Cepatlah berlutut dan minta maaf. Keluarga Yo yang bersalah, datang khusus untuk meminta maaf. Kepala keluarga Yo, Anda ini. Ini adalah setengah saham. Dari 3 perusahaan publik milik Grup Yo. Ini 50 villa tepi pantai, sebagai permintaan maaf kami. Kesalahan ada pada keluarga Yo, mohon Tuan berbelas kasih. Ampunilah keluarga Yo sekali ini. Luka yang diterima istri dan anakku tidak bisa tergantikan oleh apapun. Tamparan ini untuk ketidakhormatanku pada Nyonya. Tamparan ini untuk kebutaanku. Tidak, Tuan Yo, pasti ada kesalahan. Dia hanya orang kecil, kenapa Anda merendahkan diri seperti ini? Kamu berani sekali menghina Tuan Dewa. Dia adalah Tuan Dewa. Masih berani menghindar. Tidak, Tuan Yo, pasti Anda salah paham. Kepala keluarga Yo, kalian salah, Wang Teng. Bukan Tuan Dewa sama sekali. Omong kosong. Kepala keluarga Yo, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dia hanya sampah. Oh ya, aku mendengar langsung. Dia menelepon Tuan Dewa, meminta bantuan, baru Tuan Dewa setuju. Untuk memberinya hak istimewa Tuan Dewa sekali. Apa katamu? Ini meniru Tuan Dewa, kejahatan besar. Wang Teng, sekarang aku sebagai wakil jenderal pertama. Di bawah Raja Perang, memerintahkanmu untuk berlutut dan minta maaf. Lalu lumpuhkan anggota badanmu, ikut aku menghadap Raja Perang, tunggu hukuman. Berani mempermainkan keluarga Yo, tidak memberimu pelajaran. Kamu tidak tahu cara-cara Yorunbin.
Kepala keluarga Yo, semua ini adalah perbuatan Wang Teng sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Fang. Jak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sayang, jangan khawatir. Xiao Potian. Di bawahmu, apakah ada orang bernama Youwu? Bagaimana dia tahu nama Raja Perang Jiuzho? Raja Perang terkenal, tidak aneh kalau tahu. Tapi siapa yang dia telepon, itu tidak jelas. Aku perintahkan kamu mencopot jabatannya, turunkan jadi rakyat biasa, tunggu hukuman. Wang Teng, sampai kapan kamu mau berakting? Jangan bilang menelepon Raja Perang. Dasar sampah, pakai jubah naga pun tidak mirip pangeran. Nak, jangan buang waktu, habisi dia. Awalnya ingin melihat sampai kapan kamu berakting, tapi kurasa tidak perlu lagi. Kenapa? Wakil Jenderal pertama belum datang mengambil nyawaku? Hari ini aku punya urusan penting, lain kali baru menghajar kamu. Apa urusan yang lebih penting dari menghajar sampah ini? Raja Perang mencopot jabatanku. Apa? Mungkinkah anak ini benar-benar? Tidak mungkin. Pulang lihat situasi. Biarkan kamu hidup 2 hari lagi. Lain kali baru menghajar kamu, pergi. Dengar tidak, kamu cuma bisa bersenang-senang 2 hari ini. Sayang, tempat ini berantakan, ayo kita pergi juga. Shanshan, cepat pergi ke keluarga Yo. Cari tahu, lihat apa yang sebenarnya terjadi. Saudara, kalian ini ngapain? Ngapain? Kamu sudah bukan wakil panglima pertama Raja Perang lagi. Pangkatmu sudah dicabut. Tapi, kenapa Raja Perang mencabut pangkatku? Pesta Naga Phoenix sebentar lagi, dilarang keras berkelahi. Tapi kamu memanfaatkan statusmu untuk berbuat semaumu. Menghina kewibawaan militer. Raja Perang bilang, dia tidak akan mentolerir orang seperti kamu di pasukannya. Kamu orang yang moralnya bobrok. Pergi sana, saudara. Kalau tidak, akan dihukum sesuai hukum militer. War, Mangkingka. Wang Teng ini benar-benar tidak mungkin. Pergi ala pedaku, Wu. Master, aku sendiri mendengar Wang Teng bilang, dia cuma anjing di hadapan dewa. Wang Teng, kau membuatku kehilangan pangkat. Aku, Youwu, bersumpah tidak akan jadi manusia kalau tidak membalas dendam ini. Wu, bagaimana kalau kita bekerja sama dari dalam dan luar untuk menyingkirkan Wang Teng itu? Keponakan, Raja Perang sudah bilang, pesta Naga Phoenix sebentar lagi. Dilarang keras berkelahi. Kalau kita berkelahi sekarang, pasti akan membuat dewa tidak senang. Wu, kalau terang-terangan tidak bisa, bagaimana kalau diam-diam? Maksudmu apa? Apa ini bisa? Bisa atau tidaknya, tergantung Wu, berani atau tidak. Di dunia ini, tidak ada yang tidak berani aku, Youwu, lakukan. Wang Teng. Aku tidak akan tenang sebelum membalas dendam ini. Wang Teng ini, bagaimanapun juga adalah menantu keluargamu, Fang. Kalau kau melakukan ini, apa untungnya bagi keluargamu, Fang? Kami tidak pernah mengakuinya sebagai bagian dari kami. Ya, tidak kau menjadi? Meskipun pangkatku dicabut. Tapi undangan pesta Naga Phoenix masih ada beberapa di keluarga kita. Nanti setelah berhasil, akan kuberikan satu untukmu. Wu memang orang yang paham. Jangan buang waktu, ayo kita lakukan sekarang. Sekarang bagaimana? Keluarga Yo tahu identitas aslimu. Bukan hanya mereka, bahkan nenek pun. Kau tidak akan bisa melewatinya. Tenang saja, sayang. Menurutku mereka tidak bisa berbuat apa-apa aku. Kau membuat masalah besar. Kok bisa tenang-tenang saja? Sudahlah, lebih baik kau pergi mengungsi dulu. Sayang, menurutmu kalau mereka bisa berbuat sesuatu padaku, apakah aku masih bisa berdiri di sini dengan tenang? Lebih baik kau pergi mengungsi dulu. Sayang, menurutmu kalau mereka bisa berbuat sesuatu padaku, apakah aku masih bisa berdiri di sini dengan tenang? Itu juga benar. Dengan kekuatan keluarga Yo, kamu seharusnya tidak. Nenek, kenapa kalian datang? King Yao, nenek sudah memikirkannya lagi. Sebelumnya nenek salah, nenek memutuskan. Kamu kembali ke grup keluarga, anggap saja sebagai permintaan maaf nenek. Benarkah, nenek? Apa nenek akan membohongimu? Oja, Wang Teng, kamu juga ikut bekerja di grup, ya? Bagus sekali, kita bisa pergi dan pulang kerja bersama nanti. Nenek, karena nenek baik hati seperti ini, aku benar-benar harus berterima kasih pada nenek. Wang Teng, jangan kau tidak tahu diri. Bukan kamu. Karena nenek sudah berkata begitu. Kamu jangan memikirkan hal yang dulu lagi. Baiklah, aku dengar kata istriku. Ingat, jangan terlambat, terlambat bisa kena potong gaji. Tenang, kami tidak akan terlambat. Ayo kita pergi.
Halo, Kak Wu, urusannya sudah selesai. Besok bisa langsung eksekusi. Kamu baru datang ke perusahaan, belum familiar. Ingat, harus banyak bekerja, sedikit bicara, mengerti? Ya, baik. Kampungan, perusahaan mewah seperti ini belum pernah lihat, kan? Grup Shenhui saja aku bisa masuk keluar dengan bebas. Perusahaan kecil ini tidak ada apa-apanya. Apa otakmu ditendang keledai? Grup Shenhui ini adalah perusahaan terbesar di dunia, milik Shenju. Kamu bisa masuk keluar dengan bebas? Apa kamu jadi satpam di sana? Aku, Wang Teng, apa yang baru saja aku katakan padamu? Jangan bicara sembarangan. Inyao, kalau kamu tidak percaya, nanti aku bisa aja kamu lihat. Dikasih sedikit sinar matahari, langsung bersinar, ya? Apa kamu juga mau bilang grup Shenhui ini milikmu? Tepat sekali, grup Shenhui ini memang. Wang Teng, Sudah-sudah, aku tidak mau dengar omong kosongmu lagi. Aku akan atur posisi yang cocok untukmu. Ini ada pesanan, cepat antar. Shan, mungkin tidak baik menyuruh Wang Teng jadi supir. Kenapa? Dia cuma mantu yang suka bicara besar. Baru masuk perusahaan sudah mau masuk manajemen? Memberinya posisi supir saja sudah sangat menghargainya. Kinyao, tidak apa-apa, supir ya supir. Emas dimanapun akan tetap bersinar. Nanti aku jemput kamu pulang kerja. Cepatlah pergi dan bersinar, emas. Kamu harus hati-hati saat menyetir. Pergi. Sudah, ikut aku. Mau pergi kemana? Pernikahan. Kalian para pengecut yang bersembunyi, keluarlah. Katakan, bagaimana kamu menemukan kami? Apakah ini begitu penting? Konon menantu keluarga Fang adalah sampah. Tampaknya perkataan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Aku perlu mengingatkanmu, kamu tertipu. Jika aku tidak salah tebak. Ini dari Fang Shanshan, kan? Jangan mencoba mengorek informasiku, kamu hanya perlu ingat. Hari ini kamu harus terbaring di sini. Aku sudah lelah dengan hari-hari penuh pertarungan. Begini saja. Jangan terlalu tegang. Jika kalian bisa melewati garis ini, aku bisa membiarkan kalian hidup. Sebaliknya, mati. Berani melawanku? Sirenjia. Fang Shanshan berani menipuku. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa memberi muka pada Paus. Membiarkanmu hidup. Bocah, bosku adalah pendeta merah dari gereja cahaya. Pembunuh nomor 1 di bawah paus, kamu tidak akan lama bersikap sombong. Oh ya? Aku sangat ingin melihat ekspresi pendeta merah ini. Setelah bertemu denganku, Bosku akan segera datang. Lumayan berbakat, hanya saja terlalu berani. Berani melukai orang gereja cahaya. Bos, inilah bocah itu. Oke, Fire Haken. Jurus andalan bos kami. Ini akhir. Dengar tidak, bos bilang kamu tamat. Tidak, aku tidak bilang begitu. Bos, yang kamu tak? Biarkan dia melihat jurus pamungkas Anda. Cakar naga hijau. Akan kuperlihatkan padamu cakar naga hijauku. Bos, kenapa memukulku? Memukulmu ini. Orang yang tidak tahu diri. Pendeta merah di bawah paus menghadap Tuan Dewa. Tuan Dewa. Berarti dia adalah bos. Bosku yang tertinggi. Bos nih ya bos. baru saja ada yang bilang ingin membuatku terbaring di sini. Kamu merasa ulang tahunmu terlalu banyak, ya? Belum lama ini. Pendekar pedang dongeng yang membantai 6 negara pun dihancurkan oleh Tuan Dewa. Apakah kau ingin menghancurkan gereja terang? Bukankah dia hanya seorang menantu tak berguna dari keluarga Fang? Tuhan Agung berdiri di puncak dunia. Bahkan paus tak bisa menandinginya. Jika dia sampah, siapa di dunia ini yang berani disebut manusia? Ampun, Tuhan Agung, ini suara Barat dan Yowu. Mereka menyuruhku mencari masalah denganmu. Jika tahu kau adalah Tuhan Agung, aku takkan berani menerima tugas ini. Bawahanmu gagal mendidik, mohon Tuhan Agung menghukum. Hanya berharap,
Jangan libatkan gereja terang. Sudahlah, yang tak tahu tidak bersalah. Karena kau masih setia. Kali ini aku maafkan. Terima kasih atas pengampunan Tuhan Agung. Bahaya, Tuhan Agung. Istri mungkin dalam bahaya. Apa kamu? Fang Shanshan, Menyeruku. Mengganggu Tuhan Agung, lalu Youwu bisa memaksa Fang mendekatinya dalam pernikahan awal. Setelah berhasil, keluarga Fang akan mendapat undangan pesta Naga Phoenix. Kenapa tidak bilang dari awal? Aku baru ingat. Aku bunuh kau. Cepat sampaikan perintahku. Suruh Raja Perang bawa perintah Tuhan Agung ke keluarga Fang. Lindungi istriku. Pewahan Patu. Siapa yang melawan, akan kubunuh. Sayang, aku takkan biarkan kau terluka lagi. Sejak Tuhan Agung umumkan pesta Naga Phoenix untuk ulang tahun putrinya, banyak pejabat berkumpul di Jiangcheng. Tapi keluarga Fang sampai sekarang belum dapat undangan. Nenek, untuk apa bawa aku ke sini? Apa hubungannya dengan undangan? Hubungan apa? Keluarga You mau berdamai dan memberi keluarga Fang undangan, asalkan kita menerima syaratnya. Syarat apa? Kau harus menikahi almarhum Tuan Yokong. Dalam pernikahan arwah, ikut dikuburkan. Setidaknya keluarga Fang Getak sia-sia membesar kamu. Nenek, jika nanti kita dapat undangan ini, berikan padaku ja. Nanti, aku pasti akan memenangkan hati Tuhan Agung di pesta Naga Phoenix. Kinyao, sejak kau bersama si Sampaweng Geteng, keluarga Fang jadi bahan gunjingan. Soal penguburan ini, berikan jawabanmu. Masih perlu jawabanku? Jika aku menolak, Kau harus setuju. Kakak, orangnya sudah kubawa. Silakan mulai. Adik ipar, silakan. Bakar kertas, sembahyang ke langit. lepaskan aku. Adik, Saat kau dalam masalah dulu, kakak tidak ada. Dan kau menghina dewa, kakak juga tidak bisa berbuat apa-apa. tapi sekarang, satu-satunya yang bisa kakak lakukan adalah Membuat orang yang menyakitimu. membayar mahal. Yokong sudah jahat banyak, ini akibatnya sendiri. Bahkan jika Wang Keng tidak menghabisi dia, langit akan menghukumnya. Sudah mau mati masih banyak bicara. Wang Teng sudah tiada. Kau tidak mungkin masih berharap pada sampah itu untuk menyamar sebagai dewa dan menyelamatkanmu, kan? Apa? Kau pikir aku benar-benar menyuruh Wang Teng mengantar barang? Hanya jadi supir? Biar ku kasih tahu, Yao Xiao sudah menyiapkan pembunuh nomor 1 dari Cul Cahaya di lokasi penerimaan. Dilihat dari waktunya, Wang Teng mungkin sudah di jalan. Tidak mungkin. Adikku belum menikah sebelum meninggal, ada hutang ada yang bayar. Karena adikku mati karena kau dan Wang Teng. Maka kau menikah dengan adikku juga wajar. Suruh dia ganti baju pengantin, dikubur bersama adikku. Dengar tidak, pakai baju pengantin dan menikah. Fang Shanshan, kau sudah bosan hidup? Wang Teng, Kau tidak mati? Kalau aku mati, siapa yang akan menghabisi kalian? Kalau begitu, hari ini kau sengaja datang untuk mati. Wang Teng, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Jaga Hui-Hui baik-baik. Inyao, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Keluarga Fang. Keluarga Yo, kalian menjebakku. Manfaatkan ketiduranku untuk memaksa Kinyao. Kalian semua pantas mati. Wang Teng, jangan banyak gaya di sini. Aku benar-benar tidak menyangka orang dari Cul Cahaya itu benar-benar membiarkanmu kembali hidup. Orang yang bisa membunuhku belum lahir. Terus saja berpura-pura, Cul Cahaya sudah berdiri ratusan tahun. Membunuh tak terhitung, selalu peringkat pertama di daftar pembunuh. Tidak pernah gagal. Maaf, kali ini mereka benar-benar gagal. Wang Teng, otakmu sinja bubur ya? Bahkan kalau sekte cahaya mengirim anjing, bisa membunuhmu ribuan kali. Kayaknya, kamu bahkan gak sempat ke lokasi pengambilan barangnya. Untung banget, sampai gak ketemu orang sekte cahaya sama sekali. Siapa bilang kami nggak ketemu? Pendeta Agung Jubah Merah. Jagoan kedua di sekte cahaya setelah Paus. Orang sehebat ini kok bisa ada di sini? Mau kemana? Harus lapor ke kamu dulu? Seharusnya. Sekte cahaya secara khusus mengirim dia untuk membunuh Wang Teng. Ternyata di sini. Sepertinya menjadi dia. Tugasmu selesai belum? Bukannya suruh pulang? Wang Teng, Beraninya kamu bicara seperti itu ke Pendeta Agung. Pendeta Agung, anak inilah yang kalian cari. Cepat habisi dia. Apa aku terlalu baik sama kamu, Pendeta Agung?
Aku yang ngajak sekte cahaya, kok malah salah pukul? Imang kamu sasaranku. Selevel kamu mana bisa menyuruh orang sekte cahaya? Jangan-jangan. Zhuangqian bukan orang sekte cahaya? Tadi Anda buru-buru, mobilnya ketinggalan. Saya sengaja antarkan. Gak kamu ingetin aku juga lupa, ternyata aku supirnya. Ini kunci mobil Anda. Oke, kamu boleh pergi. Ini juga bagian dari rencana. Pendeta Agung. Nggak bisa terima duit terus pergi. Ulangin lagi ucapanmu barusan. Aku bilang, nggak bisa terima duit terus. Pendeta Agung, mau apa nih? Apa ada kesalahpahaman? Kalian hampir bikin aku Menghina Tuhan. Terima bayaran, selesaikan masalah. Karena kalian bilang, Aku bisa nggak membunuhmu, selesaikan satu masalah untukmu. Tapi kami bahkan nggak tahu Tuhan itu siapa. Masa kami mau celakain Anda? nggak tahu itu karena bego. Mulai sekarang kerja sama kita berdua selesai. Buta mata, hampir menghina Tuhan. Jangan-jangan ada ini Tuhan? Langit ada mata. Banyak berbuat jahat, pasti celaka sendiri. Nggak mungkin, mana mungkin kamu Tuhan? Apa? Wang Teng itu Tuhan? Keluarga Fang benar-benar buta. Naga sejati di depan mata, malah nggak sadar. Hai Zhangqin. Kalian mengepung Wang Teng hari ini. Kenapa dia masih hidup? Ini, pesta naga Phoenix segera datang, dilarang berkelahi. Dan gereja kami termasuk kubu dewa. Kau mau aku melakukan kesalahan sekarang? Mau bunuh diri? Tapi waktu terima uang, kau tidak bilang begitu. Aduh, aku cuma mau cari uang tambahan. Waktu itu tidak berani kasih tahu pendeta besar, sekarang pendeta besar sudah datang. Lalu kenapa pendeta besar mengantar mobil untuk sampah seperti Wang Teng? Ini, Sepertinya Wang Teng sebelumnya. adalah anak buah dewa, kalau dia melaporkan kita ke dewa. Kita tidak akan hidup tenang lagi. Ini pendeta besar mau menutupi masalah ini. Oh, begitu rupanya. Kenapa menipunya? Dia hampir membuat kita menyinggung dewa. Aku tidak akan membiarkan mereka tenang. Langit akan menghancurkan mereka setelah membuat mereka gila. Keluarga Fang dan You tidak akan bertahan lama. Wang Teng bukan dewa. Jangan tertipu olehnya, Shan Shan. Kamu dapat kabar apa? Aku baru telepon Zhuangqian dari Gereja Terang. Ini semua salah paham. Wang Teng bukan dewa. Kamu yakin? 100%? Dijadikan alat tapi tidak sadar. Time, aku kasih tahu. Hari ini kau harus mati bersama adikku. Dan kau Wang Teng. Aku akan membuatmu melihat. Istrimu dikubur bersama adikku. Sepertinya kau tidak akan punya kesempatan. Tunggu. Lihat, Kalau kau berani maju lagi. Anakmu jangan harap hidup. Apa katamu? Hui hui. Jangan maju lagi, tanya terakhir kali. Kau masuk sendiri, atau aku kuburkan si manis ini. Masuk? King Yao, masalah anak biar aku selesaikan. Sampai sekarang masih keras kepala. Sepertinya kau benar-benar tidak peduli. Nyawa si kecil itu. Kalau tidak mau selamatkan Hui Hui, katakan langsung. Aku setuju, mati bersama Yokong. Nah baru benar, pakai baju pengantinmu. Tunggu sebentar. Kamu mau main apa lagi? Rulai, sampaikan perintahku untuk mengerahkan 3 pasukan. Hancurkan keluarga Yo dan selamatkan putriku. Dalam 3 menit, kirimkan dekret dewa ke pemakaman utara. Aku akan membuat semua orang tahu akibatnya jika menyentuh istri dan putriku. Dalam 3 menit, hancurkan keluarga Yo dan selamatkan nyonya kecil. Wang Teng, sampai kapan kamu mau bertingkah gila? Ku beritahu, apakah kamu bisa menyelamatkan ini? Si kecil manis masih belum pasti, apalagi dekret dewa ini, siapa yang bisa bilang? Punya? Benar, siapa yang tidak tahu dekret dewa hanya bisa dikeluarkan langsung oleh dewa sendiri. Pemegangnya dianggap sebagai dewa yang hadir. Dan tamu termulia dalam pesta naga dan Phoenix. Dasar sampah seperti kamu, berani-beraninya mengincar dekret dewa. Kurasa kamu benar-benar mengigau. Ini caramu? King Yao, tenang saja. Hui Hui akan baik-baik saja. Dekret dewa ini untuk melindungi kalian. Dengan ini, tidak ada yang berani menyentuh kalian berdua lagi di dunia ini. Fang Qingyao, kasihan kamu sudah menjanda hidup selama 6 tahun untuknya, tapi hasilnya hanya dapat sampah yang suka omong kosong. Jangan buang waktu lagi.
Jika kamu mau berkorban, bisa menyelamatkan si kecil itu. Dan keluarga Fang bisa dapat undangan. Keluarga You juga senang, situasi menang-menang. Apalagi yang kamu ragukan? Inyao, dekret dewa sudah sampai. Apa? Atas perintah Raja Perang, dekret dewa telah dikirim. Aku tahu, Wang Teng adalah orang beruntung bagi keluarga Fang. Manusia luar biasa, aku tidak salah menilaimu. Kamu benar-benar berhasil membawa dekret dewa. Tidak mungkin. Yo, kamu sudah lihat? Dekret dewa sudah sampai. Lepaskan cucuku sekarang. Kenapa Xiao Potian tidak mengantarnya sendiri? Siapa kamu berani menyebut nama Raja Perang langsung? Mana mungkin Raja Perang datang ke tempat seperti ini? Itu akan Merendakan martabatnya. Boleh tanya, untuk siapa dekret dewa ini? Siapa Nona Fang di sini? Aku, Nona Fang, silakan terima token ini. ini untukku? Kamu orang Raja Perang, salah orang tahu tidak? Siapa kamu berani meragukan aku? Apa utusan suci tidak mengenalnya? Sebagai utusan suci Panglima Perang, mana mungkin aku kenal sampah seperti dia? Bener banget, dia cuma sampah. Mana mungkin utusan suci kenal orang kayak gini? Wang Teng, kebenaran udah di depan mata. Lu masih aja sok-sokan di sini. Memalsukan perintah dewa itu dosa mati. Takutnya lu cuma bisa terima, nggak bisa nikmatin. Apa-apaan ini? Perintah dewa diberikan langsung oleh Panglima Perang, siapa yang berani palsuin? Lu pakai kata-kata kotor buat fitnah keluarga Fang. Niat lu jahat banget, nenek. Lagian, aku bisa dapat perhatian dari dewa, mereka cuma bisa omong kosong. Cuma bisa ngomongin hal-hal sensasional. Buat jaga harga diri mereka yang konyol. Kalian semua bakal nyesel. Wang Teng, udah cukup. Inyao, bahkan lu juga nggak percaya aku. Percaya? Sekarang gue harus percaya apa lagi sama lu? Aku. Utusan suci, dia nggak cuma fitnah keluarga Fang. Tapi berani meragukan Anda, dia harus dihukum. Dewa sudah perintahkan, jelang pesta naga Phoenix, dilarang bertarung. Aku nggak bisa turun tangan, nanti aku laporkan ke Panglima Perang. Biarlah beliau yang putuskan, pasti nggak akan dimaafin. Wah, bakal seru nih, Wang Teng. Gue lihat lu bisa bertahan sampai kapan. Panglima Perang bawahan dewa, bisa diurus langsung sama beliau. Hidup lu udah berharga, Wang Teng. Kalian yakin banget Panglima Perang bakal vonis aku? Gak sadar-sadar juga, Wu, sebelum Panglima Perang datang. Cepetan kubur hidup-hidup kedua orang ini, jangan sampai nanti Panglima Perang datang. Bikin mata Panglima Perang jadi kotor. Mana mungkin Panglima Perang dateng ke tempat kayak gini buat urus sampah? Aku juga nggak mau biarin kedua orang ini hidup lebih lama. Selama aku di sini, Panglima Perang pasti dateng. Lu masih ngarep Panglima Perang datang urusin lu? Aku yang bakal urusin dia. Perintah dewa udah dikirimin semuanya, kan? Perintah dewa udah diterima Nona Fang. Nggak tahu kenapa Rulai maksa. Kita harus kirim ke tempat aneh begini. Tapi ada satu pemuda yang sok banget. Nggak cuma ngomong sembarangan, fitnah keluarga Fang palsuin perintah dewa. Bahkan meragukan Anda di depan umum. Pulang lagi sekarang, eksekusi mati. Siap, bawahannya berangkat. Tunggu, namanya siapa? Siapa? Wang Teng. Lu bilang apa? Tadi lu kirim perintah dewa ke siapa? Nona Fang, Fang Shanshan. Dasar brengsek, lu kirim ke orang salah, tahu nggak? Lu mau bunuh kita semua? Ayo, cepat minta maaf. Fang Qingyao, aku kasih kamu kesempatan terakhir, masuk sendiri ke dalam. Kalau tidak, Anak perempuanmu pasti mati. Apa yang kamu lakukan pada Hui Hui? Tenang, anakmu masih aman untuk sementara. Tapi kalau kamu terus menunda seperti ini, aku tidak bisa jamin lagi. Jangan, aku setuju, jangan sakiti anakku. Aku mohon. Inyao, Hui Hui akan baik-baik saja. Aku sudah milih orang untuk menyelamatkan Hui Hui. Wang Teng, di saat seperti ini, kamu masih bisa bicara seperti itu, aku benar-benar meragukan apakah anak kecil itu benar-benar anak kandungmu. Lepaskan. Inyao, aku suruh kamu lepaskan. Raja Perang Jiuzhou tiba. Sambut Raja Perang. Wang Teng, sepertinya kamu akan pergi lebih dulu daripada Fang Qingyao. Raja Perang, dia ini. Tidak hanya memfitnah keluarga Fang, tapi juga berani meragukan Anda. Shanshan, apa maksud Anda, Raja Perang? Shanshan adalah pemegang token dewa. Token 2? Camel? Pantasca? Nona Fang, bawahan ini buta, tidak mengenal Gunung Tai. Aku salah mengenali, Anda adalah pemilik token dewa yang sebenarnya. Mohon hukumannya. Aku. Nona Qingyao, dewa memanggil Anda. Apa? Dewa memanggilku?
Dewa mengundang Anda untuk menghadiri pesta naga dan Phoenix. Token dewa adalah seperti kehadiran dewa sendiri. Dengan token ini, Tidak ada yang bisa menyakiti Anda sedikit pun di dunia ini. Ini, dewa juga berpesan, jika Anda tidak pergi, pesta naga dan Phoenix akan dibatalkan. Tidak mungkin. Atas dasar apa dewa membatalkan pesta naga dan Phoenix untuknya? Bising, tampar melatnya. Mohon Nona untuk hadir. Dewa hanya menunggu Anda. baik. Nona, bagaimana dengan orang-orang ini? King Yao, aku ini nenekmu. Aku melihatmu besar. Cepat gunakan token dewa. Selamatkan kami. Mohon Raja Perang, kasihanilah. Orang-orang yang tidak penting, minggir. Cepat pergi. Kalian mau apa? Aku juga orang tidak penting. Kelihatannya kamu cukup sibuk ya? Fang King Yao, kamu tidak boleh menyentuhku. Aku didukung keluarga Yao, berani kamu sentuh aku? Keluarga Yao tidak akan membiarkanmu. Sepertinya kita sebaiknya tidak cari masalah. Kekuatan keluarga Yo sangat dalam dan tidak terukur. Tenang saja, Nona King Yao. Di Jiangcheng sudah tidak ada keluarga Yao. Uwer, lari cepat, jangan pulang. Aku sudah meninggalkan keluarga Yao. Keluarga Yao hancur. Apa? Apakah kalian pikir, dengan token dewa ini, bisa melakukan apapun padaku? Yowu, aku pikir kau sudah gila. Aku gila? Jangan lupa, si kecil masih di tanganku. Tidak baik, Hui Hui. Belum ada kabar dari Hui Hui. Tuan, apakah ada sesuatu yang terjadi pada kakak tertua? Anakku beruntung, bagaimana mungkin terjadi sesuatu? Tapi orang yang menghancurkan keluarga Yao kali ini. Bukan orang sembarangan, tapi aku bahkan tidak tahu siapa dia. Ini terlalu menakutkan. Jiangcheng tidak bisa ditinggali. Lalu sekarang kita pergi kemana? Minta bantuan keluarga Lu di Diceng. Tapi keluarga Lu sudah menduduki Diceng selama bertahun-tahun. Jika kita pergi begitu saja, Apakah dia akan membantu kita? kepala keluarga Lu sudah tua dan lemah, sangat membutuhkan pilki untuk memperpanjang umur. Dan gadis kecil Wang Teng itu. Adalah harta Ki yang sangat berharga, asalkan gadis kecil ini dipersembahkan kepada kepala keluarga Lu, pasti akan menyelamatkan keluarga Yao. Tapi katanya orang-orang yang pergi ke keluarga Yao Juga sedang mencari sapi darah itu. Tenang saja, mereka tidak akan menemukannya. Mungkin sekarang si kecil yang lucu ini sudah mulai menyumbangkan darah untuk kepala keluarga Lu. Tuan sudah bersiap-siap, hebat, berani mengganggu keluarga Yao. Aku pasti akan membuatnya membayar 2 kali lipat. Ayo pergi. Lapor dewa, tidak menemukan Tuan Kecil. Menurut pelayan keluarga Yao, Tuan Kecil sudah dipindahkan ke tempat lain. Bukannya kau bilang, kau pasti bisa menyelamatkan Hui Hui? Di mana dia? Bajingan. Katakan, di mana anak perempuanku? Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan mengatakannya. Baik, Jangan, aku akan bicara. katakan. Anak perempuanmu diculik oleh si hitam dan si putih ke keluarga Lu di Diceng. Si hitam dan si putih tidak baik. Ada apa? Si hitam dan si putih selalu menguasai geng pengemis. Memanfaatkan anak-anak cacat untuk mengemis. Anak normal yang jatuh ke tangan mereka juga akan dipatahkan tangan dan kakinya. Menjadi alat mereka untuk menghasilkan uang. Apa? Hui Hui. King Yao. Seseorang, bantu Nyonya istirahat. Kamu lepaskan aku lepaskan anakmu. Kita tukar nyawa dengan nyawa, setuju? Nyawamu tidak sebanding dengan sehelai rambut anakku. Siapkan pesawat, ke kota kekaisaran, ya. Kalian berdua, sebentar lagi akan tahu. Bagaimana menulis kata, penyesalan, rulai. Kirim sinyal ke gubernur kota kekaisaran, beri dia 3 menit. Datang aku. Ya. Tidak baik. Asap 9 langit berubah drastis. Dewa memanggil segera seseorang. Ada. Cepat kumpulkan 30.000 pasukan kekaisaran. Ikut aku menghadap Dewa Ya. Kamu Piker kamu dua? 3 menit lagi, kalian akan tahu. Bagaimana menulis kata, penyesalan. Ini sedang apa? Semuanya, lihatlah mereka. Mereka menyakiti anakku, bahkan ingin menculik mereka. Kami datang tepat waktu, kalau tidak, anakku akan diculik oleh mereka. Kalian ngomong apa? Jelas-jelas kalian yang menculik anak. Aku tidak mau hidup lagi. Ya Tuhan, ada orang seperti ini. Cepat rekam mereka dengan ponsel. Mereka rakyat biasa, tidak bisa main tangan. Dewa, bagaimana? Lepaskan asap darah.
Tangkap mereka, jangan biarkan mereka lolos. Asap darah keluar, tangisan ribuan mil tidak baik. Dewa mengeluarkan perintah pembunuhan cepat, cepat lagi, kalau lambat. Nyawaku akan hilang ya, tangkap mereka. Jangan biarkan mereka bebas, tangkap mereka. Jangan ribut di sini. Kenapa? Berbuat jahat tidak berani mengaku, ya? Jangan biarkan mereka, para penculik anak ya, benar. Jangan biarkan mereka. Seharusnya mereka dipukuli sampai mati, dipukuli sampai mati. Dewa, aku tidak tahan lagi. Kamu ingin membunuh mereka semua? Bawahan tidak berani, semuanya sudah lihat kan, sudah dengarkan. Mereka bahkan ingin membunuh orang. Mereka benar-benar tidak tahu aturan. Nak, kamu menderita, kakak akan membawamu mencari ayah dan ibu. Lepaskan dia. Mereka ingin menculik anak lagi. Dengan kami di sini, jangan harap menyakiti anak kami, halangi dia. Gubernur mana? Dewa, masih 30 detik, berapa lama lagi mau berpura-pura? Masih gubernur. Kalian ini apa? Gubernur bisa datang seenaknya? Jangan bawa waktu mereka. Tolong halangi mereka, kami akan bawa anak ini ke tempat yang aman. Mau kemana? Tuan Gubernur, Anda datang tepat waktu. Dua orang ini, di siang bolong, mau menculik anak. Cepat tangkap mereka. Ayah, ayah. Untung kami datang tepat waktu. Coba lihat, anak ini sudah jadi seperti apa karena mereka. Hukum berat para penculik anak. Hukum berat para penculik anak, tangkap mereka. Diam semua. Apa? Tuan Gubernur yang terhormat, apa Anda mau terang-terangan bersekongkol dengan penculik anak? Apa katamu? Semua orang saksikan. Tuan Gubernur terang-terangan bersekongkol dengan penculik anak. Kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada keadilan. Gubernur ternyata bersekongkol dengan penculik anak. Lindungi anak-anak, halangi mereka. Jangan percaya mereka. Merekalah yang jahat. Paman itu adalah ayah adik. Dia datang untuk menyelamatkan kami. Dasar anak kurang ajar. Ngomong apa? Aku tidak ngomong sembarangan. Ternyata merekalah penculik anak. Jangan macam-macam. Jika tidak ingin si kecil ini mati, minggir semua. Bunuh dia. Istriku. Aku habisin kalian. Parenti. Lepaskan nyonya kecil, atau nasibmu akan sama seperti dia. Sniper. Sudah terlambat. Tangkap mereka. Tuan Dewa, bawahanmu tidak mampu, hampir membahayakan nyonya kecil. Mohon ampunan Tuan Dewa. Tuan Dewa, Jia Tuan Deva. Istri, kau mati tidak sia-sia. Tenang, ayah pasti akan menyembuhkanmu. Tuan Dewa, tabib abadi sudah siap di Jiangcheng. Kami siap kapan saja untuk mengobati nyonya kecil. Kembali ke Jiangcheng. Dia yang selalu melindungi Hui Hui. Tentu saja boleh. Tuan Dewa, bagaimana dengan orang ini? Masih perlu ditanya? Pewahan menjadi. Menculik anak sudah kejahatan berat, berani-beraninya menyentuh nyonya kecil. Bawa pulang, potong-potong jadi daging cincang untuk makanan anjing. Tuan Gubernur, ampun. Tidak berani lagi, Tuan Gubernur. Tuan Gubernur. Apa? Baik. Aku mengerti. Paklu ada IPA? Aku baru dapat kabar. Yang menghancurkan keluarga You adalah Raja Perang Jiuzhou. Dan dia juga membunuh putra sulungmu, Youwu. Benar-benar dibunuh. Apa? Anakku. Aku cuma punya 2 anak. Semuanya dibunuh. Dosaku apa sampai begini? Katanya, keluarga Fang dapat 1 token dewa. Apa? Keluarga Fang dapat token dewa? Ya, benar. Saat itu putramu Youwu Sedang berkelahi di keluarga Fang. Menurut perintah dewa. Selama pesta naga Phoenix, dilarang berkelahi. Jadi, Raja Perang membunuhnya. Tapi, kenapa Raja Perang begitu menargetkan keluarga You? Selain itu, si hitam putih juga dibunuh. Itu perbuatan gubernur. Dan sapi darahku juga diambil. Apa mungkin? Ini perbuatan dewa? Tidak, sepengetahuanku. Keluarga Fang dapat token dewa. Kau dan aku pernah menyinggung keluarga Fang, jadi wajar mereka target kita. Pak Lu, anakku tidak boleh mati sia-sia. Tolong bela aku. Tak perlu kau katakan. Tubuhku semakin lemah. Darah gadis itu bisa memperpanjang umurku. Tapi sekarang, aku seperti menunggu kematian. Jadi, aku takkan menyerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Langsung ke Jiangcheng? Ke keluarga Fang. Tapi, keluarga Fang sekarang punya token dewa. Kalau kita pergi sekarang, sama saja bunuh diri. Kau pikir cuma keluarga Fang yang punya token dewa?
Keluarga Lu juga punya token dewa. Dulu keluarga Lu membantu naga emimpin mengatur wilayah, berjasa besar. Dapat hadiah token dewa dari dewa. Sekarang kalau semua punya, aku ingin lihat. Keluarga Fang kecil itu bisa apa melawanku? Hebat. Chang Sheng, bagaimana keadaannya? Tak mengecewakan perintah dewa. Nona kecil dan gadis lainnya sudah membaik, tinggal dirawat dengan baik. Kau sudah bekerja keras. Ini salahku tak bisa melindungi Nona kecil. Kalau tidak, Nona kecil takkan menderita begini. Ini bukan salahmu. Dewa, tidak baik. Ada apa? Kepala keluarga Lu Yingming sudah sampai Jiangcheng. Dia datang. Kenapa kau panik? Dia bawa sisa keluarga Yo Rundin ke keluarga Fang, sedang memaksa istri. Dia cari mati. Ayo, ke keluarga Fang. Siap. Silakan masuk. Hui. Kalian berdua, dia adalah Fang Qingyao, ibu dari si kecil itu. Sejak si kecil itu diculik, dia selalu lesu sepanjang hari. Kamu yakin token dewa ada di tangannya? Benar, entah bagaimana wanita ini bisa mendapatkan perhatian dewa, sungguh tidak adil. Penjiu Jia kemari. Fang Qingyao, ada yang mencari kamu. Hui. Apakah Hui sudah ditemukan? Hui. Buka matamu yang tolol, lihat siapa aku. Yo Rundin. Kali ini bukan aku yang mencarimu. Tua Lu yang mencarimu. Tua Lu. Apakah Anda adalah guru kaisar? Kamu cukup tahu diri, lihat guru kaisar tidak langsung berlutut? Sudah. Jangan buang waktu. Aku datang ke Jiangcheng mencarimu hanya untuk dua hal. Dua hal apa? Pertama, mati untuk kedua pangeran Yo. Yang kedua, Serahkan anak perempuanmu. mencerti. Cepat, jangan sampai aku yang mengambilnya. Siapa yang berani bertindak? Wang Teng, kamu datang sekarang. Ingin melihat bagaimana aku mempermainkan istrimu? Qingyao, aku sudah kembali. Kamu baik-baik saja? Wang Teng, Tua Lu ada di sini. Kamu tidak memberi hormat malah berani bertindak kasar. Aku lihat kamu memberontak. Tua Lu adalah guru kaisar. Kamu tidak bisa melawannya. Kamu adalah Wang Teng? Siapa yang melukaimu? Tidak ada yang melukaiku. Berani sekali Wang Teng, kamu berani mengabaikan guru kaisar. Kelihatannya kamu benar-benar ingin mati. Hari ini tidak ada raja perang yang membelamu. Luka di wajah istriku. Kamu yang memukulnya? Aku yang menyuruh orang memukulnya. Lalu apa? Kelihatannya kamu sudah hidup terlalu lama. Sombong, Wang Chen. Kamu tahu sedang berbicara dengan siapa? Ini adalah guru kaisar. Hari ini bahkan jika raja perang ada di sini, harus memberinya sedikit muka. Kamu berani menghinanya. Aku lihat kamu. 10 nyawa pun tidak cukup. Guru kaisar ya? Mulai sekarang kamu bukan lagi. Mulai berlagak lagi. Mulai. Wang Hadir. Sampaikan perintahku, umumkan ke seluruh dunia, mulai saat ini. Cabut posisi Lu Yingming sebagai guru kaisar. Baik. Wang Chen, aku pikir kau sudah gila, mencabut posisi guru kaisar. Kau tahu tidak apa yang kau ucapkan? Di dunia ini ada orang yang begitu tidak tahu malu. Benar-benar membuka mataku. Sampah, kau hanya bisa omong kosong. Apalagi yang bisa kau lakukan? Posisi guru kaisarku diberikan langsung oleh pemimpin naga yang bisa mencabutnya. Selain pemimpin naga, hanya dewa. Tapi melihat penampilanmu, sepertinya tidak ada hubungan dengan kedua orang itu. Wang Teng, lain kali sebelum membual, siapkan dulu naskahnya. Dan Fang Qingyao, jaga baik-baik suamimu ini, jangan biarkan dia menggonggong ke sana kemari. Wang Teng, sudahlah. Qingyao, Aku tidak mengharapkan kekayaan atau posisi tinggi darimu. Aku hanya ingin kau jujur dan bekerja keras. Bukan berbohong setiap hari. Sikapmu seperti ini benar-benar membuatku lelah. Qingyao, aku benar-benar bisa mencabut posisinya. Wang Teng, kau tidak bisa sehari tanpa membual. Pasti tidak nyaman, ya? Yo Rundin. Saat keluarga Yo hancur, kalau bukan karena kau lari cepat. Sekarang kau sudah bisa berkumpul dengan dua anakmu. Apa katamu? Wang Teng, kumohon jangan lanjutkan. Sekarang Hui masih hilang. Tahu-tahu tidak. Semakin banyak orang yang kau musuhi, semakin besar bahaya untuk Hui. Qingyao, Hui sudah ditemukan. Sedang di rumah sakit. Benarkah? Hanya saja Hui mengalami trauma. Tubuhnya agak lemah, butuh istirahat sebentar. Baru bisa keluar dari rumah sakit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Ternyata sapi darah ada di rumah sakit. Guru Kaisar, kumohon jangan sakiti anakku. Fang Qinyao, apa hakmu memohon kepada Guru Kaisar? Baru saja suamimu ini, bahkan ingin mencabut posisi Guru Kaisar. Tubuh Guru Kaisar butuh darah anakmu untuk membuat pil kehidupan. Bisa berkontribusi untuk Guru Kaisar adalah keberuntungan putrimu. Cepatlah berlutut dan berterima kasih pada Guru Kaisar. Kalau tubuhmu tidak sehat, lebih baik mati saja. Jangan hidup sia-sia menghabiskan udara. Kau terlalu lancang, sampai sekarang masih berani menghina Guru Kaisar. Ayu Abizijia. Guru Kaisar, semua ini adalah perbuatan si sampah ini sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Fang. Benar, Guru Kaisar. Jangan sekali-kali marah pada keluarga Fang. Seorang badut tak pantas membuatku marah. Guru Kaisar begitu murah hati, tidak seperti sampah ini. Bahkan berani bicara tentang memecatmu. Tidak hanya dia tidak punya kemampuan, aku punya perintah dewa di sini. Siapa yang berani melawanku? Benar-benar perintah dewa, hebat Guru Kaisar bahkan punya perintah dewa. Ini diberikan oleh pemimpin naga kepada keluarga Lu sebagai tanda kepercayaan. Membuktikan betapa pentingnya keluarga Lu bagi dewa sebelumnya. Aku sangka perintah dewa pernah diberikan pada sampah sepertimu. Lansang, melihat perintah dewa seperti bertemu dewa sendiri. Di hadapan dewa, mana boleh Wang Teng tidak hormat. Segera berlutut dan minta maaf pada Guru Kaisar. Hanya sepotong kayu tua, tidak punya hak untuk memerintahku. Apa katamu? Sampaikan perintahku, mulai sekarang tidak hanya mencabut jabatan ini sebagai kaisar, tapi juga perintah dewanya. Gila, Wang Teng, kau benar-benar gila. Bahkan perintah dewa berani tidak hormat. Di dunia ini, siapa yang bisa melindungimu? Wang Teng, kau keterlaluan. Cepat minta maaf pada Guru Kaisar. Cukup. Permainan ini harus berakhir, Yorun Bin. Hamba di sini. Pembunuh putramu ada di sini. Bunuh atau potong, terserah kamu. Perintah dewa di sini, siapa yang berani melawan? Luing Ming, kau benar-benar sombong. Tuan Raja Perang, mengapa kau datang? Oh, Raja Perang Jiu Yo. Kenapa tidak tinggal di Istana Raja Perang? Datang ke sini untuk memberi salam padaku? Luing Ming, kau siapa? Pantaskah aku memberi salam padamu? Xiao Potion. Kau tahu apa yang baru kau katakan? Kau kenal ini? Kau tidak mengerti kata-kataku? Kalau begitu aku akan mengatakannya dengan cara lain. Siapa yang tidak menutup resletingnya sehingga kau keluar? Sebagai rakyat biasa, pantaskah aku memberi salam padamu? Xiao Potian, kau berani sekali. Meski kau bisa tidak hormat padaku, tapi perintah dewa ada di sini. Seperti dewa sendiri hadir. How? Perintah dewa. Perintah dewamu sekarang sudah dibatalkan. Dan sekarang kamu bukan lagi guru kekaisaran. Hanya seekor anjing tua yang sebentar lagi masuk peti mati. Kau benar-benar Xiao Potian. Kau kejam, tidak hanya tidak menghormati dewa, tapi juga memukul guru kekaisaran. Tunggu sampai aku kembali ke kota kekaisaran. Aku akan melaporkan kepada naga dan dewa. Secara langsung. Kamu tidak perlu kembali, kamu bisa langsung Menelepon naga sekarang. Baik, kau kejam. Aku beritahu posisi dewa perangmu. Tidak akan bertahan lama, tunggu saja. Apa? Bukan, bukan. Naga, dengarkan aku. Dengarkan aku, apa yang terjadi dengan guru kekaisaran? Naga mencabut jabatan guru kekaisaranku. Perintah dewa juga dibatalkan. Benar-benar seperti yang dikatakan Wang Teng. Wang Teng memang tidak biasa. Cepat bawa aku kembali ke kota kekaisaran. Aku ingin bertemu naga untuk meminta kejelasan. Kamu pikir kamu masih bisa kembali? Beberapa orang ingin mati dengan jelas. Cepat pergi. Sayang, ayo kita lihat Hui Hui. Baik, pergi. Kita juga pergi, hormat pada Raja Perang. Pesta naga-naga akan segera dimulai. Aku menasihati kalian, buka mata lebar-lebar, jika salah. Akan hancur berantakan. Nenek, apa yang salah dengan kami? Apa maksud Raja Perang? Tidak tahu, yang paling aku khawatirkan sekarang adalah jika Wang Teng adalah dewa, maka kita. Ibu, Hui Hui, syukurlah kamu baik-baik saja.
Jika ada yang tidak enak, beritahu ibu, ya? Kinyao, tenanglah. Hui Hui sudah baik, besok bisa pulang dari rumah sakit. Hui Hui, siapa yang menyelamatkanmu? Ayah, Benarkah kamu? ibu, ayah sangat hebat. Langsung mengalahkan orang jahat yang bermuka hitam itu. Ada juga yang disebut gubernur. Semuanya sangat sopan pada ayah. Gubernur? Gubernur mana? Sepertinya gubernur kota kekaisaran. Apa? Gubernur kota kekaisaran? Hui Hui, kamu tidak salah ingat, kan? Tidak salah, gubernur itu membawa banyak pengawal. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa hal sulit dijelaskan. Tapi Kinyao, aku bisa menjamin. Selama aku ada, tidak akan ada yang bisa menyakiti kamu dan putrimu. Kalau saja kamu tidak terlalu banyak bicara. Akan lebih baik. Ibu, jangan sedih lagi. Ayah tidak berbohong. Ibu yang baik, jangan sedih. Hui Hui, besok adalah ulang tahunmu. Masih ingat tidak? Ingat, sebelumnya selalu. Hui Hui dan ibu merayakannya bersama. Kali ini akhirnya bisa bersama ayah. Hui Hui sangat manis. Ayah berjanji, pasti akan mengadakan pesta ulang tahun termegah, membuatmu menjadi putri kecil yang paling bersinar di antara orang banyak. Terima kasih, ayah. Kapan kamu akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Hui Hui? Aku tidak tahu apa-apa. Putriku, pantas mendapatkan yang terbaik. Besok kamu akan tahu, Kinyao. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Rulai, sampaikan perintahku, beritahu lagi. Siapapun yang bertindak kekerasan selama pesta Naga Phoenix, tidak hanya tidak boleh ikut pesta Naga Phoenix, tapi juga akan membayar harga yang mahal. Baik, bawahan segera melaksanakannya. Lu Lau, apa yang terjadi? Yang mencabut jabatanmu sebagai guru kaisar. Benar ke Wang Teng? Bukan. Aku hampir mati ketakutan. Untungnya Wang Teng bukan Tuan Dewa, tapi yang mencabut jabatanku sebagai guru kaisar dan membatalkan perintah Tuan Dewaku. Ternyata adalah kepala naga. Alasan pencabutannya sangat konyol. Alasan apa? Dia bilang kekuatan keluarga Lu terlalu besar, bisa mengancam posisinya. Mengancam dirinya, sungguh sangat konyol. Ada satu hal lagi, Yaitu undangan keluarga You. Jangan bicara tentang undanganmu itu, keluargaku saja tidak aman. lalu harus bagaimana? Besok sudah pesta Naga Phoenix. Kita harus ikut, harus mencari kesempatan. Mendapatkan dukungan Tuan Dewa, baru kita bisa kembali ke puncak. Tapi undangan ini, kamu lupa. Keluarga Fang masih punya satu perintah Tuan Dewa, kan? Guru Kaisar Lu Yingming ini tiba-tiba mengundang kita, katanya ada hal yang ingin dibicarakan. Nenek, jangan-jangan dia ingin membicarakan masalah undangan itu? Bersiaplah, kita ke sana. Eyo, Nenek. Lu Lau, ada apa? Silakan perintahkan. Kepala keluarga Fang, aku tidak akan berbelit-belit. Aku ingin Fang Shanshan menyamar sebagai Fang Qinyao Untuk ikut pesta Naga Phoenix besok. Aku? Benar. Sekarang, ketiga keluarga kita tidak memiliki undangan. Untuk menghadiri pesta Naga Phoenix, kita harus mendapatkan Token Dua Fang Qinyao. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? ini. Aku sudah mengatur semuanya. Besok akan ada orang yang membantumu mendapatkannya, dan kamu hanya perlu menyamar sebagai Fang Qinyao. Pergi saja ke sana. Aku tapi... Bagaimana jika Wang Teng benar-benar dewa? Tenang saja. Yang mencabut jabatanku sebagai guru kaisar adalah kepala naga. Bukan Wang Teng. Dia hanya kebetulan menebak dengan benar. Oh begitu, tidak seperti yang kuduga. Wang Teng itu cuma sampah. Pesta Naga Phoenix besok adalah satu-satunya kesempatan kita untuk mendekati dewa. Begitu Dewa mendukung kita, ketiga keluarga kita akan benar-benar melesat. Nanti, bahkan kepala naga pun harus bersikap sopan kepada kita. Baik, tapi bagaimana jika Fang Qinyao bermasalah di tempat acara? Ayah, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk masuk ke tempat acara. Qinyao, ada apa? Aku hanya merasa tidak nyata. Aku berpikir, mengapa dewa memberiku token dewa?
Jangan terlalu banyak berpikir. Besok kamu dan Hui Hui pergi tepat waktu saja. Aku dan Hui Hui pergi dulu, lalu kamu? Aku masih ada urusan. Tenang saja, di Pesta Naga Phoenix, kamu pasti akan melihatku. Kamu lagi-lagi begitu. Kamu tidak punya undangan? Bagaimana bisa masuk? Jangan khawatirkan itu. Kamu hanya perlu tahu. Besok adalah waktuku untuk membalas kalian, ibu dan anak. Baik, aku percaya padamu. Siapkan cincin. Di Pesta Naga Phoenix besok, aku akan melamar King Yao secara resmi. Dan, cari tukang kue terbaik. Aku ingin membuatkan kue ulang tahun untuk putriku sendiri. Baik. Mama, mana Papa? Hui Hui yang baik, kita pergi dulu ya. Papa akan segera menyusul. Orang jahat, apa yang kamu lakukan? Buat dia diam. Di dalam ini ada rahasia negara naga. Dengan ini, Negara naga bisa menjadi milikmu. negara naga memiliki warga baik sepertimu. Memang malang bagi mereka. Prajurit yang baik memilih raja yang bijak. Tuan naga kalian, sombong dan angkuh, dia takkan pernah menyangka. Aku, sang pendekar pedang, masih hidup. Beruntung ada sang pendekar pedang yang membunuh mereka, menghilangkan ancaman. Tidak masalah, sekarang giliranmu. Tuan naga, kau yang tak berperasaan, jangan salahkan aku. Kenapa Pak Lu belum datang juga? Datang, Pak Lu sudah datang. Ini adalah perintah dewa. Benar-benar perintah dewa. Setelah masuk, lihat situasi. Tenang Pak Lu, baik. Eo. Tolong tunjukkan undangan. Ini bisa kan? Perintah dewa. Apakah Anda Nona Fang King Yao? Saya Fang King Yao. Baik, silakan Nona Fang. Memang benar pesta naga dan Phoenix milik dewa. Lihat tamu-tamunya. Semua orang penting di negeri naga. Benar, Antung ada Pak Lu. Kalau tidak, mana mungkin kita bisa masuk? Betul. Terima kasih Pak Lu. Tapi di mana Fang King Yao? Mungkin seumur hidup takkan ada yang melihatnya lagi. Sangat bagus. Kalian masuk bagaimana? King Yao dan Hui Hui di mana? Wang Cheng, justru kami yang harus tanya, bagaimana kau bisa masuk? Ini bukan urusan kalian. Dari pakaianmu, kau seperti pekerja dapur. Bikin mual, mungkin orang seperti ini di dapur. Masakannya pasti tak bisa dimakan. Kalian benar, aku memang di dapur. Tapi kue yang kubuat untuk anakku. Kalian tak berhak memakannya. Kue, hampir lupa, ternyata hari ini. Anak haram itu ulang tahun, Wang Teng. Apa kau tidak sadar, di dapur pesta naga dan Phoenix ini, kau diam-diam membuat kue untuk anakmu, kau tidak tahu. Bagaimana rasanya mati? Benar. Siapa yang tidak tahu pesta naga dan Phoenix hari ini? Adalah untuk merayakan ulang tahun Putri Dewa. Jangan-jangan kau ingin memanfaatkan pesta ini untuk merayakan ulang tahun anakmu? Kurasa kau benar-benar menghayal. Cukup, aku tak mau bicara lagi. Di mana istri dan anakku? Istri dan anakmu, tanya saja pada mereka, kami mana tahu. Wang Teng, kamu sudah beruntung. Bisa masuk ke pesta naga Phoenix, sebaiknya diam di dapur. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu yang tidak berguna. Benar, kalau tidak pergi, kami akan memanggil orang untuk mengusirmu. Benar? Dengan kemampuanmu, mungkin belum pantas untuk mengusirku. Kamu. Buruk, nyonya kecil dan istri diculik. Apa katamu? Apakah ini ulahmu? Itu orang Jepang. Mereka pasti terlibat. Jika istri dan anakku ada apa-apa, pesta naga Phoenix akan berubah jadi pemakaman. Kalian semua akan ikut mati. Bagaimana dia tahu? Fang Qingyao diculik. Sial, dia tidak akan membongkar kita, kan? Tenang, jika dia tetap di sini.
Mungkin masih jadi ancaman, asalkan dia berani pergi. Itu jalan menuju kematian. Apa yang baru kamu katakan? Pendekar pedang? Jah, Tidak mungkin, pendekar pedang sudah kubunuh sendiri. Bagaimana mungkin muncul di Jiangcheng? Setelah diselidiki, ternyata pendekar pedang pura-pura mati dan melarikan diri. Lalu dibawa oleh Wei Ming. untuk dirawat di rumah, jadi kita tidak pernah tahu. Lu Yingming. Di mana anakku? Serang aku saja. Jangan sakiti anakku. Gadis kecil itu, darahnya berharga. Bagaimana mungkin aku tega membunuhnya? Kamu siapa sebenarnya? Aku, siapa tidak penting. Kamu, gadis cantik. Kamu mau apa? Yoishi, enak, sangat enak, lepaskan aku. Suamiku tidak akan membiarkanmu. Swamamau. Dia bukan lawanku. Jangan. Kamu cari mati. Qing Yao. Jangan pedulikan aku. Cepat selamatkan Hui Hui. Camel? Tidak, aku tidak tahu dia istrimu. Maafkan aku. Sekarang minta maaf, sudah terlambat. Qing Yao, jangan mendekat. Jika kamu maju lagi, aku akan membunuhnya. Lebih baik kamu pikirkan baik-baik, berani menyentuh istri dan anakku. Aku pasti akan mengumpulkan jutaan pasukan terbaik dari negeri naga untuk menghancurkan pulau bajinganmu, Jepang. Aku tahu, kau punya kemampuan itu. Aku juga tahu. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi hari ini, aku hanya ingin keluar dari sini dengan selamat. Kau tidak pantas menawar-nawar denganku. Qing Yao. Tidak mungkin. Meski aku tidak bisa mengalahkanmu, mana mungkin aku tidak bisa menerima. Satu seranganmu saja, Bajingan Jepang, seharusnya kau sudah mati sejak lama. kumohon, jangan bunuh aku. Aku bisa menjadi budakmu. Pelayanmu yang paling setia. Orang sepertimu, yang tangannya berlumuran. Darah rakyat negeri naga, bahkan tidak pantas menjadi anjingku. Tunggu. Aku bisa memberitahumu rahasia negaraku. Seperti Lu Yingming. Membantumu menaklukkan dunia. Pulau kecil seperti ini, aku bisa hancurkan dengan sekali tepuk tangan. Masih perlu menggunakan cara hina seperti ini? Qing Yao, maafkan aku terlambat. Tidak baik, Hui Hui. Rulai sudah pergi menyelamatkan Hui Hui. Sayang, tenang saja, Hui Hui akan baik-baik saja. Apa ini? Lu Yingming sialan ini. Bahkan mati 100 kali pun tidak cukup. Sayang, ayo kita pergi, rayakan ulang tahun Hui Hui. Tapi Jangan khawatir, selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitimu. lembaran dewa hilang. Lembaran dewa diberikan langsung oleh dewa. Bagaimana ini bisa hilang? Sepertinya Lu Yingming menggunakan lembaran doamu untuk menghadiri pesta naga Phoenix. Apa katamu? Lu Yingming, Fang Xianshan. Mereka mengirim orang untuk mencuri lembaran dewa agar bisa menghadiri pesta naga Phoenix. Mereka juga berencana mengirim orang untuk menyakitimu, menghilangkan bukti. Mereka benar-benar kejam. Qing Yao, ayo pergi, apa yang menjadi milikmu? Tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Sudah lama sekali, kenapa pesta naga Phoenix belum juga dimulai? Kalau Wang Teng itu tiba-tiba muncul, itu akan jadi masalah besar. Sudah lama sekali, belum juga melihat mereka. Mungkin mereka sudah mati kedinginan. Wang Teng itu sepertinya bisa sedikit bela diri, tidak mungkin. Orang yang kucari ini, pernah bertarung 1 lawan 1 dengan dewa. Asal si sampah ini berani pergi. Itu berarti jalan buntu. Itu bagus sekali, sekarang tidak akan ada yang tahu. Kami adalah penipu. Benarkah? Wang Teng, Fang Chenyao. Tak kusangka kau masih hidup. Hui Hui, kau ganti baju dulu. Kenapa harus ganti baju? Karena hari ini Hui Hui akan menjadi putri kecil tercantik, Zhu Kue. Kau bawa Hui Hui ganti baju dulu. Aku akan mulai mengusir anjing. Ayo, Kak akan ganti baju sama. Ini. Sayang, tenang saja, di sini pasti aman. Apa aku tidak salah dengar? Kau suruh si kecil itu ganti baju? Kau pikir pesta naga Phoenix ini kau yang selenggarakan? Wang Teng, kau tahu ini tempat apa? Bukan tempat untuk sampah sepertimu berulah. Orang rendahan tetap orang rendahan. Aku tidak peduli bagaimana kau melarikan diri, ingin ikut pesta naga Phoenix? Kau tidak pantas. Kalian benar-benar tidak tahu malu, status sudah dicabut.
Masuk dengan mencuri token dewa. Masih berani sok jago. Token dua Curian? Jangan asal bicara. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tidak mengerti atau tidak mau mengakui? Aku harus mengakui apa? Token dewa ini memang milikku. Kita sepupu, sama-sama marga Fang. Tidakkah kau pikir perbuatanmu keterlaluan? Diam, kau tidak berhak bicara di sini. King Yao, jika kau masih mengaku sebagai anggota keluarga Fang, kau dan sampah ini, pergi dari sini, jangan mempermalukan keluarga Fang lagi. Nenek, aku. Apa? Setelah ketahuan, mau usir kami? Kurang ajar. Kau pikir ini tempat apa? Pada dasarnya, kau hanya menantu keluarga Fang. Kalau bukan karena larangan bertarung sebelum pesta naga Phoenix, kau pikir kau masih bisa berdiri di sini bicara? Wang Cheng. Aku ulangi, ini bukan tempat untukmu. Pahami situasi, pergi dari sini. Lihat, gadis kecil itu cantik sekali. Kutebak dia putri dewa. Ja, Ayah ibu, aku cantik tidak? Cantik-cantik, ayah benar, Hui-Hui. Adalah putri kecil tercantik. Sekadar ganti baju cantik, langsung merasa dirinya sudah jadi Phoenix di atas dahan tinggi. Kamu, Feng Qingzhao, menurut dia, sama brengseknya denganmu. no, beda jauh. Si kecil ini darahnya berharga, aku masih menunggunya. Untuk jadi sapi perah darahku, hahaha. Kalian benar-benar mencari mati. Kenapa? Baru dengar kebenaran, langsung tidak suka? Kalau tidak suka, minggir sana. Berdiri di sini, cuma buat kotori mataku. Wang Cheng, Kuperida Hupatamo. Pesta naga Phoenix akan segera dimulai, begitu dewa tiba. Orang rendahan sepertimu bahkan tidak akan sempat kabur. Raja Perang Jiuzho tiba. Semua pasti sudah tahu, pesta naga Phoenix hari ini. Aku hanya pion, sementara pemeran utamanya Adalah dewa kita. Sekarang, mari kita sambut dewa dengan tepuk tangan meriah. Wang Teng, apa yang kamu lakukan? Kamu mau gila lagi? Tidak lihat kita semua sedang menunggu dewa muncul? Mau mati silakan. Jangan libatkan kami. King Yao, ini kompensasiku untuk kalian. Kamu siap? Wang Teng, ini bukan tempatmu untuk berbuat semaumu. Raja Perang memanggil dewa. Ini siapa? bukan seharusnya dewa yang naik? Kenapa kamu yang maju, brengsek? Cepat turun. Fang Qinyao, jangan lagi mengaku sebagai keluarga Fang, agar tidak menyeret kami. Waduh, kukira ada keahlian khusus. Ternyata cuma mau dorong kue. Aku ingat, dia kerja di dapur belakang. Bikin kaget. Hadirin, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Jangan-jangan dia mau memanfaatkan pesta naga Phoenix untuk merayakan ulang tahun seseorang? Wang Teng, kumohon, cepat turun. Demi kepentingan pribadi, berani berbuat aneh di depan umum. Kalau soal cari mati, memang jagoanmu Wang Teng. Hari ini adalah hari putriku Hui-Hui. Mohon dewa muncul dan hukum orang ini. Raja Perang Jiuzho Xiaopotian memberi hormat kepada dewa. Apa? Tidak mungkin, Wang Teng adalah dewa? Bukan. Tak mungkin. Aku bukan penipu. Dia itu dewa. Rupanya selama ini aku melawan dewa. Sungguh konyol, aku malah menginginkan darah putrinya. Anak, ayah akan segera menemani kalian. Rupanya naga sejati ada di depan mata, tapi aku tak melihatnya. Tak melihatnya. Lu Yingming, kau bersekongkol dengan negara pulau. Mencuri rahasia negara naga kami. Masih ada yang mau kau katakan? Bawa mereka pergi, tunggu keputusan hukuman. Qinyao, Aku. tolong selamatkan aku. Qinyao, jangan pergi. Qinyao, dua. Dua. Hui-Hui. Bagus. Papa hebat banget. Kau benar-benar dewa?
King Yao, apakah aku dewa atau? Bukan, di hadapanmu, aku tetaplah suamimu. Ayahnya Hui Hui. King Yao. Selama ini, aku berutang sebuah pernikahan megah untukmu. Hari ini izinkan aku menebusnya. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Mama Papa nikah.